Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Al-Nafi dengan nomor pokok mahasiswa 23120111033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu negara hukum, dengan dosen Ibu Malicia Effendia SH.MH. Negara hukum. Pengertian negara hukum. Secara historis, istilah negara hukum telah lama dikenal dan dianut oleh berbagai negara sejak abad 18. Istilah tersebut populer digunakan pada sekitar abad 19 sampai dengan abad 20. Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato. Baginya, penyelenggaraan pemerintah yang baik, yakni negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal tersebut dipertegas oleh Aristoteles bahwa yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Negara hukum disebut Rechtsstaat, sedangkan negara kekuasaan disebut dengan Marktstaat. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum menurut para ahli. Dalam pandangan Johan Nasution, negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara itu, Jimli As-Siddiq, negara hukum didefinisikan sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam pandangan F.R. Bothing didefinisikan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan yang dibatasi oleh hukum. Lebih lanjut disebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara pembuatan undang-undang. Beberapa elemen kunci dari konsep negara hukum meliputi 1. Supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum adalah aturan tertinggi dalam suatu negara, dan semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Kedua, kesetaraan di bawah hukum. Semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. 3. Kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Individu harus dapat mengandalkan hukum untuk mengatur perilaku mereka. Keempat, perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum juga mencakup perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah harus melindungi hak-hak dasar warganya, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan privasi. Yang kelima, keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dapat dipertanggungjawabkan jika melanggar hukum. Di Indonesia, konsep negara hukum juga diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa elemen penting yang berkaitan dengan negara hukum di Indonesia adalah 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, demokrasi, dan supremasi hukum. Yang kedua, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip-prinsip negara hukum, termasuk pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang independen, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum bagi semua warga negara. Yang ketiga, sistem peradilan. Di Indonesia, sistem peradilan berperan penting dalam menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial adalah beberapa lembaga yang memiliki peran kunci dalam menjaga independensi dan integritas sistem peradilan. Yang keempat, hak asasi manusia. Negara Indonesia juga telah mengadopsi berbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan telah diimplementasikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep negara hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan akses ke hukum, dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu,
Pengembangan dan pemeliharaan negara hukum yang kuat tetap menjadi agenda penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Mahasiswa hukum memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat konsep ini melalui penelitian, advokasi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.